Shalom saudara yang dikasih Tuhan. Di dalam kitab Filemon pasal yang pertama ayat yang ke-8 sampai 22, di perikop ini diceritakan bagaimana permintaan Paulus kepada Filemon mengenai Onesimus. Saudara yang dikasih Tuhan, saya akan bacakan ayat yang ke-8 sampai yang ke-16. Karena itu sekalipun di dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintah kepadamu apa yang harus engkau lakukan, tetapi mengingat kasihmu itu lebih baik aku memintanya daripadamu. Aku, Paulus, yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang di penjara karena Kristus Yesus, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tapi sekarang sangat berguna baik bagimu maupun bagiku. Dia kusuruh kembali kepadamu. Dia, yaitu buah hatiku. Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku di penjara karena Injil. Tetapi tanpa persetujuanmu, aku tidak mau berbuat sesuatu supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya. Bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, dalam ayat ini jelas Paulus tidak menggunakan otoritasnya untuk menekan Filemon. Kebesaran hati seorang bapak rohani dengan meminta dan tidak menekan Filemon. Dia meminta agar Filemon menerima Onesimus. Yang dahulu Onesimus ini tidak berguna, saudara. Hamba yang tidak berguna, tapi dikembalikan kepada Filemon. Onesimus yang saat ini, di ayat ini, artinya berguna. Paulus katakan dia yang sekarang ini berguna bagiku dan juga bagimu. Diserahkan kepada Filemon. Paulus tidak mementingkan kepentingannya, saudara. Dia bisa saja mengambil Onesimus untuk melayani dia di penjara, dia katakan. Tetapi tidak, dia kembalikan kepada Filemon. Bukan sebagai hamba, tetapi kawan sekerja. Bukan sebagai budak, tetapi kawan sekerja yang dikasihi. Selain kasih Tuhan, dari ayat-ayat ini, mari kita belajar kerendahan hati seorang Paulus. Sebagai bapak rohani, dia meminta kepada anak rohaninya untuk menerima Onesimus. Dia tidak mementingkan kepentingan pribadinya. Dia tidak menekan Filemon. Satu hal, Paulus mengajarkan, ketika kita melakukan sesuatu, ketika kita memutuskan sesuatu yang baik, jangan ada paksaan, tetapi sukarela. Ayat 14 dikatakan, tetapi tanpa persetujuanmu aku tidak mau berbuat sesuatu. Jadi tanpa persetujuannya Filemon, Paulus tidak mau melakukan sesuatu. Supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Respon Filemon lah yang ditunggu Paulus. Respon Filemon lah yang diharapkan Paulus. Paulus tidak menunjukkan dirinya. Dia menunjukkan dirinya yang tidak egois. Paulus berharap Filemon bertumbuh dalam karakter yang mulia, dapat menerima sesamanya, saudara. Mari kita belajar, saudara yang kasih Tuhan, dari Rasul Paulus yang luar biasa ini. Dia merendahkan hatinya untuk meminta. Dia tidak mementingkan kepentingannya pribadi. Dan dia tidak menekan. Bahkan dia mengajarkan, kalau kau melakukan sesuatu, lakukanlah hal itu dengan sukarela. Jangan ada paksaan. Ketika kau melakukan hal yang baik, lakukanlah itu dengan sukarela. Jangan dengan paksaan. Mari saudara yang kasih Tuhan, kalau Tuhan hari ini bertanya sama kita,
Dan Tuhan mengajarkan sama kita, nak, lakukanlah hal yang baik, jangan dengan paksaan, tapi dengan sukarela. Bagaimana respon kita, saudara? Satu hal yang Tuhan mau, seperti Paulus harapkan dari Filemon, Tuhan mengharapkan kita mempunyai karakter yang mulia, dapat menerima sesama, saudara. Dan kita melakukan sesuatu tidak dengan paksaan, sesuatu hal yang baik bukan dengan paksaan, tapi dengan sukarela. Tuhan Yesus memberkati.